Halo adik-adik. Aduh Kak Diana ini rempong ya. Adik-adik selamat pagi. Ini Kak Diana mau tanya sama adik-adik. Adik-adik kan ini udah musim liburan ya. Sekarang Kak Diana mau tanya. Siapa adik-adik yang sudah liburan? Ayo angkat tangan. Kalau gitu siapa yang mau keluar kota bertamasya? Kak Diana mau tanya siapa yang mau keluar kota, yuk angkat tangan juga. Adik-adik jangan sedih. Sekarang Kak Diana mau tanya siapa yang masih di Surabaya aja, enggak kemana-mana. Adik-adik tenang aja, biarpun adik-adik enggak keluar kota, tapi adik-adik harus bersuka cita adik-adik ya. Kak Diana cuma menyampaikan, adik-adik jangan lupa minggu ini ada ibadah sekolah minggu. Biarpun ada liburan, tapi sempatkan adik-adik untuk ibadah dulu ya. Oke adik-adik. Sebelum kita berlibur, kita berdoa dulu. Tapi Kak Diana ingatkan, biarpun kita liburan, Kak Diana ingatkan, adik-adik jangan lupa, adik-adik tetap baca Alkitab, tetap berdoa untuk pimpinan Tuhan. Adik-adik mau kemana, biar Tuhan yang pimpin adik-adik ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, nggak ada salahnya kalau Kak Diana ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Kak Diana berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan biarlah Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan biarlah Engkau curahkan kasih-Mu, rahmat-Mu kepada kami semua. Dan biarlah Engkau tuntun anak-anak-Mu Tuhan yang akan berlibur Tuhan. Biarlah Engkau jagai, Kau sertai mereka Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik. Bahkan Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, shalom semuanya. Wow, luar biasa. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semuanya sehat? Sehat. Oh, suaranya kok besar ya? Sehat. Semuanya teriak sehat. Semuanya semangat? Semangat. Wah, siapa yang sudah liburan hari ini? Wow, puji Tuhan. Banyak yang bilang, aku liburan kak, aku liburan kak. Wow, suasana sukacita ya. Yang tetap di rumah, nggak apa-apa. Ibadah di rumah ya. Kita juga penuh sukacita. Haleluya ya. Oke, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, Kak ini mau ajak kita semua untuk bergoyang. Yuk semua bangkit berdiri yuk. Yang di rumah kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita muliakan Tuhan. I love you Jesus. Siapa yang cinta Tuhan? Haleluya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. You
jero banget. Sekali lagi, jero banget. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang cinta Yesus? Oh, luar biasa. Semua tunjuk tangan, semua angkat tangan. Aku Kak, aku cinta Yesus. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa dalam kita mencintai Tuhan? Sedalam apa ya Kak? Sedalam lautan Kak. Sedalam apa lagi? Sedalam lautan selebarnya dunia ini Kak. Wow, luar biasa cintanya adik-adik sama Tuhan ya. Yuk, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang cinta sama Tuhan, yuk nyanyi dengan semangat lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Kasih Yesus dalamku ya. Dari laut lebarnya mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi suaranya, dalamnya lebarnya tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa adik-adik. Silakan duduk buat adik-adik yang di gereja maupun yang di rumah ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Hari ini Kak Heni mau mengajarkan kita semua, mengajak kita semua untuk mengangkat suara kita, untuk kita menyaksikan bahwa Tuhan itu baik ya. Lewat setiap puji-pujian kita yang kita keluarkan dari mulut kita ya. Tuhan senang kalau adik-adik dengan sukacita, dengan sepenuh hati memuji Tuhan ya. Seperti dua orang singer Kak Heni hari ini yang kecil-kecil, tapi mereka semangat sekali untuk melayani Tuhan melalui suara mereka ya. Ayo kita semua siapkan hati kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau nyanyi sama-sama. Syukur Yesus. Syukur Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan kembali, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sungguh-sungguh dari hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua angkat tangan, katakan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kembali kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan bersama, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, Ini aku pujian yang anakmu, sungguh-sungguh. layakkanlah seluruh hidupku. Layakkan kami Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Rencanamu. Kembali katakan, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kami saat kami memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan Engkau menerima setiap puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua. Buka telinga dan hati kami Tuhan,
agar kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami dengan benih-benih firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada kami semua, karena kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Halo adik-adik KRD Kids, gimana? Tadi sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita berkumpul lagi melalui YouTube. Seneng gak? Seneng gak? Ya, kakak yakin adik-adik pasti semuanya bersemangat dan bersuka cita ya. Nah, adik-adik hari ini Kak Kesha bawa banyak barang, tapi cuma satu jenisnya. Kalau dikasih clue, barangnya kita pakai, terus bentuknya oval. Bisa tebak nggak barang ini barang apa? Kalau misalnya ada yang belum bisa nebak, Kak Kesha kasih deh petunjuk paling gampang. Barang ini kita injak. Oh, sudah tahu dong pasti apa ya? Nah, nih Kak Kesha bawa sepatu. Kak Kesha bawa banyak banget sepatu. Nah, Kak Kesha tunjukin ya. Kira-kira sepatu ini punya Kak Kesha bukan? Bukan, karena masih kecil. Nah, kalau yang ini, lah, menurut adik-adik sepatu Kak Kesha bukan? Kalau di adik-adik mungkin masih cukup, cuman kalau di Kak Kesha sudah nggak cukup. Jadi sepatu ini bukan punya Kak Kesha. Nah, terus ada sepatu yang selanjutnya. Nah, Tara, menurut adik-adik ini punya Kak Kesha bukan? Kak Kesha bisa cukup sih di sepatu ini, cuman masih kesempitan dikit gitu. Nah, Kak Kesha kasih sepatunya Kak Kesha yang bener-bener ya. Lah, lebih besar sedikit dari yang terakhir. Ini sepatu Kak Kesha asli, sepatu Kak Kesha sendiri, dan cukup di kaki Kak Kesha. Nah, adik-adik lihat kan sepatu-sepatu ini ukurannya beda-beda. Kak Kesha kan sekarang umurnya 18 tahun. Dalam 18 tahun aja ukuran sepatu kita sudah berbeda, sudah berkembang banyak. Baru dipakai sebentar sudah tambah besar dan gak cukup. Nah, mungkin adik-adik penasaran nih, Kak Kesha kok ngomongin sepatu terus sih? Emang hari ini firmannya tentang apa? Nah, kita ngomongin tentang sepatu, tapi kita hari ini mau ngomongin tentang sepatu ajaib adik-adik. Wah, sepatu apa nih? Ini bukan sembarang sepatu. Kayak apa tuh? Kita mau perhatikan cerita Kak Kesha ya. Jumat lalu kan kita sudah mendengar tentang peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, bangsa Israel diperbudak sama Mesir berapa tahun? 430 tahun. Oh, lama banget ya. Tapi berkat penyertaan Tuhan, akhirnya bangsa Israel bisa sampai masuk ke padang gurun. Nah, perjalanan orang Israel di padang gurun, adik-adik tahu nggak makan waktu berapa lama? Kak Kesha tunggu. Pasti adik-adik banyak yang tahu nih. Ya betul, 40 tahun. Cukup lama ya. Nah, bayangin nih adik-adik, kan waktunya lama ya. Pasti tubuh manusia ini juga berubah. Kita bertambah besar, berkembang, ada yang menyamping, ada yang ke atas gitu. Nah, bayangin kalau yang keluar ini seumur adik-adik keluar dari Mesir masih umur 5 gitu. Setelah 40 tahun, umurnya jadi berapa dong? Keluar umur 5 tahun, terus sampai di Mesir setelah lewat 40 tahun, jadinya kan 45 tahun ya. Pasti ukuran kakinya ini sudah nggak sama pas dulu keluar dari Mesir. Nah, tentunya kaki akan berubah dari anak-anak, remaja, pemuda sampai dewasa. Nah, bukan cuma itu adik-adik, di padang gurun juga nggak ada toko sepatu loh. Kalau misalnya kita bertambah besar, kita nggak bisa beli sepatu baru. Nah, dan juga mereka nggak mungkin keluar bawa banyak-banyak sepatu, soalnya waktu itu mereka
buru-buru keluar dari Mesir. Nah, Kak, terus gimana dong kalau sepatu di kaki mereka jadi sempit atau ada yang rusak, bolong, talinya putus? Bukankah perjalanan mereka sangat jauh? Terus kan di padang gurun, ini Kak Kesha lagi di padang gurun ya adik-adik ya. Di padang gurun itu kan banyak pasirnya, terus naik turun. Wah, nggak mudah melewati padang gurun itu. Nah, tapi ajaibnya ini kayak gini adik-adik. Tuhan kita berkata, sepatu yang bangsa Israel pakai itu tidak usang, nggak jebol, nggak putus. Padahal kalau sepatunya mereka zaman dulu itu gampang putus talinya dan nggak cepet rusak. Padahal zaman dulu tentunya sepatunya kualitasnya nggak sebagus sekarang kan ya. Jadi gampang putus. Nah, tapi sepatu yang dipakai bangsa Israel nggak putus adik-adik. Dan juga ukurannya ikut berkembang sesuai dengan ukuran kaki mereka. Wah, hebat kan ya Tuhan kita. Tuhan kita mampu menjaga sepatu bangsa Israel dari bangsa Mesir masuk ke padang gurun dan selama 40 tahun tetap terjaga. Itu semua karena Tuhan. Sepatu ajaib loh ini, selama 40 tahun nggak perlu beli sepatu baru. Nah, adik-adik, kita dari tadi belum buka Alkitab ya, sekarang kita mau buka Alkitab. Mari buka Alkitab kita di Ulangan pasal 29 ayat ke-5. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Wow, adik-adik tahu nggak ini artinya apa? Artinya Tuhan sanggup membuat mujizat untuk menunjukkan kasih pemeliharaannya pada umatnya. Yuk katakan super kebenaran nih sekali lagi ya adik-adik ya. 2, 3. Tuhan sanggup membuat mujizat untuk menunjukkan kasih pemeliharaannya pada umatnya. Nah, soal sepatu orang Israel aja Tuhan sanggup jaga. Apalagi buat kita semua adik-adik. Masa Tuhan gak mampu jaga? Apapun yang adik-adik perlukan, Tuhan akan sediakan. Oke, sekarang kita mau membaca di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kak Kesha bacakan ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan tuh sangat memelihara kita adik-adik. Bahkan sampai yang perintilan pun yang kita nggak pikir soal sepatu aja Tuhan jaga. Kalau misalnya adik-adik butuh sepatu atau baju baru karena yang lama sudah rusak atau sudah luntur gitu. Atau adik-adik mungkin butuh buku baru untuk buku pelajaran di sekolah. Adik-adik jangan lupa ya kalau adik-adik punya Bapa di surga. Adik-adik tinggal minta sama Bapa di surga. Karena kita masih punya julukan anak adik-adik, kita bisa minta dan Tuhan akan memberkati kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Adik-adik harus cari Tuhan ya, karena kita adalah anak-anaknya dan Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah adik-adik, Kak Kesha mau cerita nih, ini kesaksian Kak Kesha pribadi. Adik-adik kan tahu ya, di setiap akhir tahun kita selalu merayakan Natal. Nah, setiap mau merayakan Natal di akhir tahun kan kita selalu sibuk ya adik-adik. Terutama kakak-kakaknya KRD Kids, banyak latihan di sana, di sini. Nah, tapi setiap akhir tahun kita itu juga ada UAS atau PAS di sekolah. Nah, dulu Kak Kesha setiap merayakan Natal di gereja itu selalu bentrok adik-adik jadwalnya dengan jadwal ujian akhir semester, ujian akhir tahun. Nah, jadi dulu pas ada latihan di gereja gitu, Kak Kesha seringkali bawa buku ke gereja. Kadang-kadang kalau latihan choir gitu, terus habis itu lagi ada istirahat bentar, Kak Kesha buka buku gitu, lihat-lihat, baca pelajarannya lagi. Nah,
karena agak nggak cukup gitu waktunya adik-adik. Nah paginya pas di sekolah, Kak Kesha sebelum mulai ujian, tas biasanya kan ditaruh di depan ya. Tuh Kak Kesha doa dan siap mengerjakan ulangan. Tapi sampai sekarang Kak Kesha nggak pernah nilainya jelek adik-adik. Dan Kak Kesha tahu itu semua pasti karena Tuhan yang membuat Kak Kesha bisa mengerjakan ujian-ujian itu. Walau tentu saja nggak semuanya nilainya 100 ya. Tapi Tuhan cukupi dan Tuhan sertai. Hebatnya lagi kadang-kadang kalau ujiannya dipisah nih adik-adik, sesinya pagi dan siang, itu Kak Kesha sering dapet yang siang loh. Jadi kalau misalnya malamnya latihan gitu, paginya bisa belajar. Jadi kayak Tuhan itu mengatur jadwal belajarnya Kak Kesha gitu. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, penyertaan Tuhan itu nyata dan Kak Kesha sudah buktikan sendiri dalam hidup Kak Kesha. Sekarang waktunya adik-adik untuk buktikan dan rasakan sendiri berjalan bersama Tuhan ya. 40 tahun bangsa Israel di padang gurun dan sepatu mereka, kasut mereka nggak pernah rusak, nggak pernah jebol, bahkan ukurannya mengikuti mereka seiring mereka bertambah dewasa. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kalau adik-adik butuh pertolongan dari Tuhan, jangan lupa untuk minta aja sama Bapa kita di surga ya. Sekarang mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas pemeliharaan-Mu buat kami selama ini. Dan sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami yang selanjutnya. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan sampai akhir ibadah nanti. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu buat kami ya Tuhan. Dan kami tutup firman hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan menyertai adik-adik sekalian. Bye-bye. Halo adik-adik, tadi yang sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya sekarang Kak Diana mau menyampaikan pengumuman adik-adik. Untuk adik-adik yang pertama kali bergabung dengan KRD Kids, adik-adik silakan mengisi Google Form absen, atau kalau enggak kontak ke WhatsApp-nya Kak Maya. Kalau adik-adik ada yang enggak tahu kontaknya Kak Maya itu berapa, adik-adik boleh tanya ke kakak-kakak kelas masing-masing ya. Absensi itu adik-adik boleh mengisi di kolom deskripsi ya adik-adik ya, jangan lupa adik-adik. Untuk yang ketiga, jadwal ibadah kembali ke setiap hari Jumat jam 6 malam melalui Zoom adik-adik. Doakan untuk onset ya adik-adik supaya kita bisa beribadah bersama-sama lagi, datang ke gereja ya. Untuk link ibadah Zoom minggu depan akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Dan untuk adik-adik yang rindu, aku kepingin melayani Tuhan, aku kepingin talentanya adik-adik untuk usher atau singer atau pemain musik, adik-adik siap. Itu boleh langsung hubungi kakak-kakak ketua kelas adik-adik masing-masing ya. Udah sampai di sini dulu adik-adik pengumuman pada hari ini. Kak Diana mengucapkan banyak terima kasih dan KRD Kids juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian adik-adik ya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih adik-adik semuanya, meskipun liburan adik-adik tetap beribadah pada Tuhan dengan setia. Coba deh kita absen sedikit ya, adik-adik yang pergi jalan-jalan ke Bali, angkat tangannya. Coba ketik namanya di live chat gitu ya, yang jalan-jalan ke Bali. Siapa yang jalan-jalan ke area Jawa Timur? Coba yang mungkin ke Lumajang, ke Purwokerto, ke Jember gitu ya. Coba sekarang berikutnya,
yang jalan-jalan ke area Jawa Tengah, ke Solo, ke Semarang, sekarang ke Jogja, mungkin ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Sekarang terakhir siapa yang tetap di Surabaya? Ya nggak apa-apa ya adik-adik, yang penting kita ini menikmati waktu liburan dari Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Semua senang, amin. Sekarang ayo kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami langsungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan pada kami semua bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kami. Dan juga terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh Kau berikan waktu berlibur bersama dengan keluarga. Tuhan, kiranya sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami mau terima berkat-berkat dari Engkau. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati adik-adik dan kakak-kakak semua. Tuhan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberikan pada adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Kau lindungi, Kau jagai, Kau berikan sukacita, Kau berikan kesehatan untuk semua anak-anak dan juga semua guru-guru dimanapun mereka berada Tuhan. Dan buat yang berlibur kiranya Kau tibakan mereka semua sampai di Surabaya kembali dalam keadaan seger dan siap lagi untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan juga untuk yang ada di Surabaya Kau berikan sukacita, Kau berikan istirahat yang cukup, semua yang terbaik Tuhan Kau berikan untuk setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat dari Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye.